Bismillahirrahmanirrahim.
Kemarin kita sudah baca di ayat yang ke-8, orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak akan kembali lagi dihidupkan, sehingga Allah menyuruh kepada Rasulullah, "Qul bala wa rabbi latub'atun." Katakan wahai Muhammad, demi Tuhan, sungguh kalian itu akan dibangkitkan. Setelah itu kalian kemudian pasti akan ditunjukkan, diberitakan dari semua apa yang pernah kalian perbuat semasa hidup kalian di dunia. Dan bagi Allah itu merupakan sesuatu yang sangat mudah. Kemudian diperintahkan oleh Allah, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yaitu An-Nur. An-Nur di sini adalah Al-Quran Al-Karim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'ah. Pada hari, ingatlah ini, di mana nanti ada hari yajma'ukum, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kalian. Wahai orang-orang kafir yang kalian tidak mempercayai bahwa kalian nanti akan
dibangkitkan kembali dari kubur kalian. Bahkan semua apa yang pernah kalian perbuat itu nanti akan diperlihatkan. Kapan itu? Kapan itu terjadi? Semua itu terjadi di hari di mana semua kalian dikumpulkan. Liyaumil jam'i, pada hari di mana semua makhluk Allah dikumpulkan, berhimpun, semua manusia yang ada di dalam kuburnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Yaumut Taghabun. Ini sesuai dengan nama surahnya. Hari itu dinamai adalah hari Taghabun. Apa itu Taghabun? Kemarin kita sudah bahas. Taghabun itu hari di mana semua apa yang pernah diperbuat oleh manusia itu akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Jadi hari di mana semua kesalahan-kesalahan itu akan ditunjukkan oleh Allah, namanya Taghabun. Di hari Taghabun itulah kita disuruh ingat bahwasanya bagi Allah itu sangat mudah membangkitkan seluruh makhluk. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang adanya Yaumut Taghabun, hari di mana semua keburukan yang pernah dilakukan itu diungkapkan kembali oleh Allah. Nah, ada dua kelompok manusia yang menyikapi berita itu. Yang pertama adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang mempercayai bahwasanya semua apa yang diperbuat akan diungkapkan oleh Allah, dan semua makhluk ini akan dibangkitkan dari kuburnya. Mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, mereka yang percaya kepada An-Nur, kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka wa may yu'min billah, siapa saja yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihan, kemudian mereka berbuat baik, beramal saleh, maka janji Allah Subhanahu wa taala yukaffir anhu sayyi'ati, niscaya Allah akan menghapuskan dari segala kesalahan-kesalahan, sehingga mereka ini ketika menghadapi Yaumut Taghabun, di mana nanti ada hari semua keburukan diungkapkan, mereka ini insya Allah selamat, diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Dengan amal salehnya, dengan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, semua kesalahan-kesalahan itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa yudkhiluhu jannatin, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ini
yang mempercayai bahwa ada hari al-ba'ats, hari dibangkitkan dari alam kuburnya. Mereka yang meyakini bahwa semua nanti akan diperhitungkan oleh Allah dari segala amal perbuatannya. Setelah mereka mendapatkan ampunan Allah, Allah hapuskan segala dosa-dosa dan kesalahannya. Allah akan masukkan mereka itu ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, di mana di surga itu di bawahnya mengalirlah sungai-sungai. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, mereka itu akan kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Abada, di dalam surga itu kekal, khalidin diperkuat, abada, kekal selama-lamanya. Ada kata khalidina abada, mereka kekal dan selama-lamanya. Artinya kalau orang sudah menjadi ahli surga, selama-lamanya nggak akan pernah berubah. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam surga ya Allah, dia akan merasakan selama-lamanya nikmat itu nggak akan pernah habis. Kalau kenikmatan dunia ini ada ukurannya, ada batasannya. Makanan saja ada kadaluarsanya. Jadi kalau kehidupan di surga itu abadi, kekal ya selama-lamanya, nggak ada batasan. Kalau habis makan kenyang, ntar lapar lagi. Itulah kenikmatan dunia. Habis tidur enak, badan segar, ntar ngantuk lagi, tidur lagi. Di surga nggak ada orang ngantuk kali Pak. Nggak ada orang merasa lapar, nggak ada. Barangkali begini. Kenikmatannya terus menerus, nggak ada putus-putus. Di surga itu la maqtu'ah wa la maqtu'ah. Nggak ada makanan yang terputus. Artinya kalau kita kan makan durian itu ada musim-musimnya. Pengen makan musim apa, rambutan ya musim rambutan. Kecuali pisang kali ya, pisang kayaknya ada musimnya dah. Banyak banget warna-warna. Kalau pengen mangga biasanya nungguin musim mangga. Tapi kalau di surga itu nggak ada musim kayaknya. Wala mamnu'ah, juga nggak ada makanan yang di surga itu yang dilarang-larang, nggak ada. Kan kalau di dunia ini yang punya penyakit gula kurangin ini. Yang punya penyakit kolesterolnya tinggi kurangin ini. Asam urat kurangin ini. Nggak boleh makan ini dan itu. Di surga itu semua makanannya wala mamnu'ah, nggak ada yang dipantang. Apa yang ada di surga semua bisa dimakan. Karena yang di surga nggak ada orang sakit, makanya nggak ada dokter. Jadi kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalikal fawzul 'azim. Itulah kemenangan yang agung. Jadi nggak ada lagi kemenangan, keberuntungan yang paling terbesar kecuali Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nggak ada lagi kebahagiaan, keberuntungan yang paling luar biasa kecuali Allah memasukkan kita ke dalam surga. Dan Allah janjikan itu buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang mengamalkan, mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kelompok yang kedua, orang-orang yang
Jadi kata kafir itu kan bukan hanya tertuju kepada orang-orang yang tidak mempercayai Allah dan Rasulnya. Bukan makna kafir itu lawan daripada non-muslim gitu ya. Tapi kata kafir itu bisa diartikan orang yang misalkan tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, disebut juga kafir. Kufur nikmat. Dan di sini dijelaskan walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Kafir ini artinya menolak, tidak mau menerima kebenaran. Makanya diinggriskan itu bahasa Inggrisnya kafir, sama Pak, kufur, kafir. Kalau bahasa Inggrisnya kafir. Kafir atau kafir ya? Kafir kalau ada majalah kan ada kafirnya, penutup. Jadi orang-orang kafir itu orang-orang yang tertutup hatinya, sehingga mereka tidak mempercayai adanya Allah dan tidak mempercayai adanya kebenaran Allah. Makanya disebutnya kafir. Maka orang-orang yang kafir wa kadzabu, bahkan mereka mendustakan, nggak percaya, dan mereka mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Mereka nggak percaya, mereka menolak. Ini lawan dari amal orang-orang yang beriman. Lawanannya kafir. Ulaika ashabun nar. Mereka itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah. Dijamin mereka itulah para penghuni neraka. Khalidina fiha. Mereka itu akan kekal selamanya di neraka, tapi gak ada kata abadanya, man. Gak ada kata abadanya. Kalau tadi kan mereka itu para penghuni surga, jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Kalau rombongan surga, mereka kekal, ada abadanya, selama-lamanya. Tapi kalau ashabun nar, mereka adalah para penghuni neraka khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya, tapi gak ada abadanya. Mereka kekal di dalamnya, tapi gak ada kata abadan. Kenapa begitu? Karena kalau orang sudah masuk ke dalam surganya Allah, gak mungkin lagi dia keluar dari surga itu. Kali gitu kayak Nabi Adam diusir dari surga lantaran melanggar larangan Allah. Gak ada begitu. Tapi kalau orang menjadi penghuni neraka abadi, apa mereka kekal tapi gak selama-lamanya? Kenapa? Boleh jadi ada orang yang menjadi penghuni neraka, kemudian Allah angkat dia, dan kemudian Allah masukkan ke dalam surganya. Jadi gak abadan kan? Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, dia meyakini bahwa Tuhannya itu Allah. Selama orang itu mengakui bahwa Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad, Al-Quran sebagai imamnya, maka meskipun dia menjadi penghuni neraka, satu saat setelah Allah bersihkan dia, Allah akan angkat dia dari neraka dan Allah jadikan dia sebagai penghuni surga. Cuma nanti ada bedanya, Pak. Ada bedanya, dalam tafsir itu dijelaskan. Para penghuni surga yang memang betul-betul dari hasil seleksi, dia masuk surga dengan kesolehannya dan gak dimasukkan ke neraka dulu, itu ada bedanya, Pak. Kalau para penghuni
penghuni surga yang udah dari hasil penggemblengan di neraka itu ada stempelnya, ada stempelnya, nanti ketahuan ada bedanya. Jadi begitu, ada capnya gitu. Wah, ini lulusan neraka ini. Jadi ada stempelnya. Nauzubillah, jangan sampai. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah masukkan ke dalam neraka. Walaupun pada akhirnya Allah kembalikan kita ke surga, tapi masya Allah, nauzubillah, penderitaan yang amat sangat luar biasa. Dan dalam Al-Quran digambarkan yauma, pada hari di mana miqdaruhu 50.000 sana. Satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Satu hari di dunia di akhirat itu sama dengan yauma kana miqdaruhu 50.000 sana, 50.000 tahun. Jadi kalau ada orang na'udzubillah yang Allah inapin dulu di neraka seminggu aja, 7 dikali 50.000, gimana tuh? Berapa? 350.000 tahun dia akan merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi yang jelas, selama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dia banyak maksiat, banyak dosa, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Selama dia di dalam hatinya meyakini adanya Allah, selama itu juga dia masih ada kesempatan menjadi ahli syurganya Allah. Nanti dihisab, pas dihitung gak ada sedikit kebaikan-kebaikan. Pas ditimbang jomplang plus, langsung. Kenapa? Dosanya banyak banget. Timbangannya apa? Goyang begini, kebaikannya cuma segini, yang banyak adalah keburukan. Dan repotnya orang gimana kalau begini nih? Maka dilihatlah hatinya. Dalam Hamamizzadah nanti kalau belajar Yasin, dalam Hamamizzadah dijelaskan selama hatinya itu nanti akan dilihat, di dalam hatinya ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu menjadi harapan baginya menjadi ahli syurga Allah. Makanya Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena itu yang menjadi penyelamat. Selama orang meyakini Allah, maka masih ada harapan dia menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Udah gak ada lagi tempat yang paling terburuk kembalinya seseorang nanti kecuali dia dimasukkan ke dalam neraka. Satu ayat lagi. Tidak ada yang menimpa. Musibah itu asal kata asaba yusibu musibah. Tidak ada yang menimpa min musibatin, dari suatu musibah. Jadi nggak ada satu musibah pun yang menimpa kita. Gak ada musibah yang datang kepada kita ketika kita mendapatkan musibah illa bi'idznillah, kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun iman wa bil qadari khairihi wa syarrihi, kita harus percaya dengan takdir baik dan buruknya Allah.
tidak ada sesuatu musibah yang terjadi pada seseorang kecuali memang sudah kehendaknya Allah. Nah, dalam hal ini ada perbedaan pemahaman. Ada yang mengatakan tidak ada sesuatu yang datang kepada kita dan suatu kebaikan kecuali itu dari Allah. Dan tidak ada sesuatu yang buruk kecuali memang dari diri kita sendiri. Jadi misalnya kita dapat musibah tabrakan, kemudian sebabnya karena naik motornya ugal-ugalan, remnya belum. Kemudian ada orang ngomong begini, emang musibah mau diapain? Bapak setuju gak begitu? Ada orang naik motornya itu ugal-ugalan, remnya belum, emang tahu kapasnya habis dipakai buat ngebut. Akhirnya dia nabrak orang sampai mati. Terus ada orang yang ngomong begini, emang udah musibah mau diapain? Barangkali bagi yang ditabrak musibah, bagi yang nabrak, setuju gak kalau dibilang musibah? Yang nabrak apa ditabrak sama-sama mati misalnya. Terus kata orang itu kan musibah. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang baik kecuali bagi Allah, itu dari Allah. Dan sesuatu yang buruk terjadi pada diri kita itu ya karena dari diri kita sendiri. Ada perbedaan pemahaman. Jadi maksudnya begini, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengambil jalan tengah. Manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah itu untuk berikhtiar. Ya kan? Kita disuruh berikhtiar. Ikhtiarnya itu misalnya hati-hati, berusaha menghindari sesuatu musibah itu. Misalkan kita udah ikhtiarnya udah kita lakukan. Berangkat dari rumah, naik kendaraannya juga memang nyaman, aman. Kita naik kendaraannya juga batasannya nggak terlalu kencang misalnya. Segala rambu-rambu lalu lintas kita patuhi. Itu kan ikhtiar kita. Tapi masih aja ditabrak sama orang, jebret gitu. Itu baru namanya musibah. Kenapa? Kita sudah melakukan ikhtiar, berusaha. Tapi kalau ada orang yang naik motor jam 1 malam, nggak ada lampunya, dia ngebut, gitu. Ditabrak orang, mati di situ. Nah itu bukan musibah, karena tidak ada ikhtiarnya, tidak ada usahanya. Nah, sesuatu yang terjadi yang disebut musibah tadi, setelah kita ikhtiar, itu semua karena memang itulah yang disebut musibah, itu sudah jadi takdirnya Allah. Jadi kalau ada orang misalkan terjadi kayak tadi saya contohkan orang yang naik motor di tengah malam nggak ada lampu, kemudian dia ditabrak, itu bukan musibah, bunuh diri. Nah yang disebut musibah itu ketika ada ikhtiar, paham gak Pak? Ketika ada ikhtiar masih terjadi pada dirinya, nah itu baru namanya musibah, dan itu atas kehendak Allah, dan memang itu namanya musibah. Paham gak ya? Jadi kalau kita udah
berusaha betul bersama menjaga, kita berusaha menjaga diri, makan yang sehat, olahraga teratur. Kemudian tiba-tiba kita sakit. Nah, itu namanya musibah. Tapi kalau emang hidupnya sembarangan gitu ya bukan musibah. Paham ya? Jadi ma'asaba min musibati, tidak ada sesuatu musibah yang terjadi kepada seseorang kecuali atas dasar izinnya Allah. Wa may yu'min billah, siapa saja yang beriman kepada Allah yahdi qalbahu, maka Allah akan berikan hidayah di dalam hatinya. Jadi janji Allah kepada siapa saja yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Hatinya itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Artinya begini, Pak. Siapa orang yang beriman kepada Allah bahwa apa yang terjadi dari musibah yang dia rasakan itu karena dasarnya izinnya Allah, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Seperti apa contohnya? Walladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu yang apabila diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang seperti itu yahdi qalbahu, Allah akan berikan hidayah, Allah berikan petunjuk kepada ke dalam hatinya. Nanti kita lanjutkan. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa inna ma'al rasulil balaghul mubin. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita orang-orang yang beriman, kita meyakini segala musibah yang menimpa diri kita, keluarga kita, semua orang-orang yang kita cintai, itu semua karena kehendaknya Allah. Cuma saya ingatkan, namanya musibah itu bisa disebut musibah itu setelah ada ikhtiar. Kita udah berusaha, tetapi masih aja kita mendapatkan musibah. Itu namanya baru musibah. Jadi jangan sedikit-sedikit nyalahin Allah gitu nantinya. Emang itu musibah dari Allah gitu, padahal dia nggak ikhtiar. Seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung surah At-Taghabun. Lama-lama juga hafal bacaan Quran kita. In uridu ila al-islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an